Sampai ke mobil-mobil sampah nih guys, peninggalan Uni Soviet kayaknya. Hai teman-teman, kalau kalian lihat aku sudah ada di area ini, pasti kalian sudah tahu kan aku di mana? Ya, betul banget, aku sekarang ada di pasar tradisional Kota Fales. Tadi aku kesini naik bus tua banget dari desa ke kota, jaraknya sekitar 8 km. Seru banget perjalanannya, vibes-nya itu berasa pedesaan banget. Dan sekarang sudah masuk akhir bulan Februari ya teman-teman. Jadi di pasar sudah banyak banget yang jualan martisor. Lucu-lucu banget dan warna merah putihnya cantik banget. Nah, kira-kira aku bakal belanja apa aja ya? Yuk ikuti terus vlog aku hari ini. Nah, Mutsumes. Salut. Oji permuasa. Papa. Aja buka. Halo teman-teman, aku sekarang pagi-pagi banget ya sudah ada di pasar ini. Selain aku mau belanja juga, aku ada kebutuhan harus cetak foto. Jadi kita pergi dulu ke arah sana ya, ke sana ke tukang fotokopi mau cetak foto. Kenapa aku pagi-pagi buta gini udah ke pasar? Soalnya itunya tuh tutup jam 12 siang teman-teman. Jadi mau nggak mau aku harus pagi-pagi kayak gini, karena kalau misalnya aku berangkatnya siang tuh pasti nanti udah tiba-tiba tutup dan nggak bisa. Karena kalau minggu sendiri itu mereka ini nggak kerja ya. Lewat sini kali ya. Boleh deh lewat sini. Nyebrang sekarang. Ada matahari ya hari ini. Udah mulai. Salju tuh mungkin udah nggak akan datang lagi ya. Paling kalaupun datang ya cuma sedikit-sedikit gitu aja. Sebenarnya pagi-pagi gini kalau mau ke pasar tradisional sih bagus sih. Kita bisa lihat apakah buka apa enggak ya. Tapi nanti kayaknya kita pulang dari sana aja. Pulang dari fotokopi ada yang di sana. Terus nanti kita ke Linela ada di gedung-gedung Tagayar sini. Udah hijau. Teman-teman paling suka ya kalau belusukan kayak gini. Oh iya, aku kalau sekarang ini karena merah guys, tapi aku nyerobot aja. Karena apa sih, beku gitu ya. Aku juga kayaknya ngomongnya tuh kayak ketekan, kayak balelol guys. Si mulut akunya teh gitu. Karena beku. Kebetulan harga euro lagi naik ya sekarang. Sama ya kayak rupiah gitu, rupiah. Euro juga ke rupiah naik ya. Berapa ya? Hampir 20.000 ya 1 euro. Nah, di sini juga sama 20 lei. Halte-halte di Moldova itu hiasannya beda-beda. Setiap halte ini kayak peninggalan apa sih namanya? Peninggalan Uni Soviet tuh kayak gini, teman-teman. Tuh, 20 lei ya. 1 euro di sini. Nih. Ini dibuatkan juga karena mungkin di sana nggak ini ya, nggak muat gitu. Jadi haltenya dibuatkan juga kayak gini. Ini kalau yang ini itu halte sudah modern. Nih. Tapi tetap di sini ada lambang ini. Mungkin ini lambang Primaria Pales mungkin ya.
Nah ini juga di sini sebenarnya di seberang sini ada Linela teman-teman, Linela Express. Cuma barangnya itu kurang banyak, nggak kayak Linela yang di sana yang biasa aku beli. Nggak ada kendaraan nih yang lewat. Nyebrang aja apa ya? Tapi takutnya tiba-tiba ngeng gitu. Tunggu dulu deh. Fotokopi ke sana. Sini udah hijau. Aku ambil cash dulu karena kalau misalnya aku bayar pakai kartu gitu teman-teman, pakai card ya, pakai debit, itu kok kayaknya pengeluarannya lebih boros gitu, lebih boncos. Jadi aku sekarang akalinnya dengan cara aku ambil cash, nanti aku bayarinnya pakai cash gitu. Apa mungkin setiap tap card itu selalu ada yang namanya ini ya, komisi gitu. Makannya jadi mahal. Kalau misal sekali ngambil kan itu komisinya sekali, kayaknya seperti itu deh. Jadi kita hidup di luar negeri itu harus pintar-pintar ngatur uang. Kalau enggak kita nggak punya uang teman-teman. Uang cuma habis untuk makan. Yes. Kalau ngambil berapa ya ini? Nggak besar komisinya ya. Oke. Sekarang kita langsung aja. Ini ya toko fotokopiannya. Sudah buka atau belum ya? Harusnya sudah buka ya jam 8. Iya sudah jam 8. Lewat jam 4 kalau hari biasa. Tapi kalau hari Sabtu itu jam 8 apa jam 9 itu jam 9 deh teman-teman. Yes, jam 9 sampai jam 12. Coba kita lihat jam kita sekarang jam berapa ya. Ternyata belum buka teman-teman, sekarang baru jam 8.25 menit. Jadi kita ke Linela aja dulu, nanti pulang dari Linela baru ke situ ya. Pengen beli ikan deh aku. Kita lewat sini aja biar nggak nunggu lampu merah. Kalau di sini mobil-mobil kotor-kotor, apalagi kalau musim ini ya, musim salju kayak gini. Karena jalanannya di Moldova itu banyak yang tanah teman-teman. Sebenarnya aku juga mau lihat jaket nih di Tagaer. Kita mampir kali ya. Ada diskon katanya sampai 80%. Kalau toko Tagaer gini, dia pasti akan terus berjalan gitu karena cabangnya banyak. Kecuali toko-toko yang cuma ada satu toko gitu, nggak punya cabang, itu mereka susah survive di sini, susah bertahan teman-teman bisnis di Moldova.
Kita sudah sampai di Linela. Wah, berarti aku pakai ini aja ya. Karena emang nggak beli air di sini. Mau ambil ini dulu deh, apel. Kalau belanja itu aku yang udah sering aku beli aja teman-teman. Aku nggak beli yang, aku tipe orang yang kalau beli itu yang aku butuh di rumah, kayak sayur-sayur itu aku masih banyak banget nggak kemakan ya. Nih kalau apel aku suka yang ini dibanding yang ini. Kalau yang ini tuh ada asem-asemnya. Harganya juga ini ya, murah ya, 17.000. Sebenarnya mungkin ini sama, mungkin ini juga yang merah, cuma mungkin belum merah banget apa gimana jenisnya, karena harganya sendiri itu hanya ada harga ini 17.000 1 kilo. Yuk langsung aja. Ini juga sebenarnya enak nih teman-teman ya, tapi aku kurang suka sama yang hijau kayak gini. Karena aku di sini belum kemana-mana gitu, jadi mungkin belanjaan di Linela ini hanya sedikit ya. Hanya sedikit ya. Karena kalau misal aku keliling dengan belanjaan banyak itu berat juga gitu. Jadi mungkin kita cari toko lain nanti. Kayak gini, gede-gede kayak gini. Biar puas kali satu udah. Karena kalau anak aku tuh makannya harus dikupas. Jadi mami yang sangat rajin ya ngupas-ngupas ini. Ini teman-teman bedanya kalau misalnya apel yang dibeli di Linela sini sama apel yang dibeli di traditional market, itu bedanya rasanya kalau ini ada crunchy, tapi kalau di traditional market itu bukan crunchy lagi, sudah smoothie gitu loh, udah lembut gitu. Mungkin karena mereka di luar ya gitu, di luar itu kan beku gitu teman-teman. Jadi kebanyakan aku juga pernah taruh cabai di luar beku, ketika kita masukin ke dalam itu ini loh, mereka langsung apa sih namanya, langsung nyoy gitu, apa sih, langsung muale, kalau bahasa sini muale, langsung dengan gampang, dengan mudah gitu digigit. Makanya itu nggak suka aku, jadi aku lebih baik carinya di toko-toko kayak gini. Aduh, nggak muat ya. Oke, sekarang tinggal beli banana. Jujur banana itu lebih murah di sini daripada di pasar tradisional ataupun toko yang lain ya teman-teman. Di sini itu banana itu 30. Tapi kalau misal di sini lagi 30, lah di toko lain bisa aja harganya 35 kayak gitu. Plastik dulu. Beli yang hijauan. Jangan beli yang kuning. Kalau yang kuning besok bisa langsung berubah warna jadi hitam gitu teman-teman. Kalau beli yang hijau besok itu masih kuning kayak gitu. Kalau apa sih namanya ini, kalau banana itu nggak beli banyak-banyak ya karena berubah warna. Nah sekarang mungkin lagi nggak musim nih si ini. Si jeruk ya, nggak ada label harganya, adanya tuh ini doang nih, Portokale.
Tapi Portugale itu yang ini loh teman-teman. Beda ya. Aku masih ada juga di rumah. Ini lagi murah nih. 22. Aku beli yang kayak gini aja deh, biar nggak usah plastikin. Lihat harga stroberi. Memang sih besar-besar ya. Tuh. Tapi mahal. Mahal teman-teman, 200.000 segini. Lebih baik kita tunggu nanti pas jadi di kebun ya. Bulan Mei itu kita harus sudah bisa memetik biasanya. Oh ini apa? Saladnya cuma ada kayak gini, aku kurang suka teman-teman. Nggak jadi beli deh. Kalau beli yang kayak gini nanti cepet layu. Memang ini harus dimakan sekaligus gitu. Kalau misal kayak lagi ada acara besar, kita belinya sebesar kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk didiamkan gitu, bisa sampai 2 kali makan gitu, lebih baik beli yang ada packingan kayak gini, udah di pack kayak gini. Cuma ini cuma ada ini ya, rumput kayak gini ya, aku kurang begitu suka. Jadinya nggak beli deh. Oke, lanjut. Bawang putih aku ada, bawang bombay banyak, terus kol juga ada. Ini nih, ini tuh kayak beet gitu loh teman-teman, beetroot ya, tapi di rumah juga ada beetroot. Ini juga aku masih ada nih, harganya ini itu 14.000 sekilo. Kalau ini kol di sini 5.700 ya sekilonya ya kol. Kayaknya aku beli telur di sini deh. Sekarang beli telur nggak usah banyak karena ayam itu ini ukuran apa ya? Ukuran es jumbo yang ukuran es lama. Soalnya kurang besar ukuran es. Yang ini aja kali ini. L, ya udah. Ini 10 biji lagi mahal. 51.000 teman-teman. Tapi di rumah telur sudah ini ya, sudah bertelur. Telur bertelur. Apa ayam sudah bertelur teman-teman. Banyak gitu. Terus mertua aku juga puasa gitu. Jadi nggak makan telur, nggak makan dari olahan-olahan daging kayak gitu, susu kayak gitu. Pokoknya yang berbau nabati. Yang berbau hewani itu mertua aku nggak makan gitu selama 40 hari atau sebulan lebih lah pokoknya. Itu sampai nanti Paskah itu baru mereka buka puasa gitu. Jadi di Indonesia kita puasa ini ya, puasa apa namanya puasa Ramadan. Di sini mertua aku puasa ini, puasa Paskah gitu. Ini susu ya. Kayaknya aku nggak beli susu di sini deh, karena berat nanti bawanya. Boneka lucu nih, teman-teman. 145.000 nih boneka lucu ya. Terus ini sudah ada nih paniton besar, harganya nih 330.000. Biasanya juga ada yang ukuran kecil gitu, tapi memang itu enak banget walaupun mahal. Ini juga belum ada, apa sih namanya, roti-roti belum ada teman-teman, karena memang masih pagi ya, nggak apa-apa. Nih belum ada nih, belum ada ya. Oke,
Kayaknya aku cuma beli ini aja deh di sini. Dumpling juga masih ada. Coba ke sini. Coklat-coklat. Tapi aku nggak kasih makan anakku coklat banget gitu. Coba mereka kalau misal dapat kado, dapat gift kayak gitu teman-teman baru. Ini juga nih harganya mahal ya, tapi worth it ini, enak. Ini dia lagi diskon nih. Ada yang kemasan mini. Nih, ada 4 biji. 39.000 teman-teman. Oke. Beli ini deh. Beli jajanan crackers yang rasa pizza. 18.000. Apa yang kurang ya dari buah ya? Oh, itu portokale aku nggak beli deh. Ini butter. Aku butter masih banyak di rumah karena waktu itu yang nggak bikin video itu karena lagi diskon aku ambil sekaligus 4. Aku harus ambil sedotan karena sedotan di rumah sudah mulai habis. Oke deh, sekarang saatnya aku bayar. Konyak nih murah nih teman-teman. Kenapa ya ini kali lagi diskon ya. Nih, dari harga 145 jadi 99.000. Kalau ngasih kado bisa nih kasih kado. Lagi turun-turun tuh harganya tuh. Ada diskon. Oke, aku mau bayar dulu ya. Tapi aku nggak bisa videoin di kasir, takutnya orangnya nggak nyaman gitu. Dua anaknya lagi ganti-ganti harga. Itu biasanya yang kerja di bagian office ya. Oh, ini lagi ada diskon nih teman-teman. Ringless. Aku beli deh. Lihat nih. 39 ya dari harga 67.000. Beli deh. Sekali-sekali nggak apa-apa kan. Mau yang ini. Anak-anak sare ini rasa garam. Oke, aku bayar dulu. Langsung kita nanti ke tukang fotokopi ya. Ternyata masih tutup guys. Aku nyampe sini kurang 4 menit. Jadi kita tunggu aja. Sini. Jadi ini apartemen udah zaman dulu ya. Peninggalan Uni Soviet gitu. Tapi ini harganya juga sudah mahal teman-teman. 80.000 euro minimum. Satu apartemen kecil kayak gitu. Bayangin aja di desa padahal loh. Sampai ke mobil-mobil sampah nih guys, peninggalan Uni Soviet kayaknya. Oh ya teman-teman, yang menjanjikan juga di sini bisnis itu adalah bisnis apotik ya. Terus klinik gigi kayak gini, itu banyak sekali pasiennya ya. Ini tuh bayar loh teman-teman, bukan yang gratis dari pemerintah gitu. Kebanyakan orang kalau ke dokter gigi itu maunya yang bayar ya. Sama aku juga biasanya ke sebelah sana tuh langganan aku, dokter giginya. Guys, sampai sekarang belum datang juga orangnya. Apa jangan-jangan tutup ya? Aku udah sampean mules juga gitu. Karena dingin juga kan. Jadi kalau misalnya lama-lama di luar itu mules. Guys, saking bodohnya aku ya. Ternyata ini mungkin
pengumuman libur loh, karena ini pakai bahasa Rusia jadi aku nggak ngerti, ya ampun. Otomatis ini pengumuman libur loh sampai tanggal 24 katanya, dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Aduh guys, sudah nunggu. Ambiar deh, yuk kita langsung aja yuk pergi dari sini. Aku mau tunjukin ke teman-teman lukisan-lukisan khas Moldova ya. Jadi ini tuh kayak pameran lukisan dari kantor administrasi kota Vales gitu teman-teman. Menggambarkan tentang kehidupan yang ada di Moldova gitu. Kita jauh ya, di sana tuh pasar tradisional. Kita sekarang nyebrang. Nih. Jadi ini ada keterangannya teman-teman, dilukis sama siapa gitu. Ini semua yang ngelukis tuh satu orang. Namanya Purduy Damian. Berarti Bapak Damian ya yang melukis ya. Jokul katanya, dia sedang bermain jokul. Kalau ini Nunta itu pernikahan ya. Ada di sini. Lakosit itu kayak nyacaran gitu, ngambil rumput teman-teman. Nih, ini juga ya. Katanya potret seorang gadis kayak gitu. Banyak ya ini. Jadi lukisannya itu dipajang di sini. Tradisi din generasi. Ini tradisi ya. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa lihat mereka lagi bikin yang namanya wine. Itu dimasukin ke ember-ember kayak gitu teman-teman. Dimasukin ke ember-ember butoy namanya. Iya kayaknya barel gitu. Tuh. Ini rumah tradisional ya. Tuh, menunggu katanya, merindukan. Ini jadi si nenek itu menunggu dan rindu. Karena kan di Moldova sendiri orang-orang anak muda itu pergi meninggalkan desa gitu. Meninggalkan negara ini untuk bekerja gitu. Jadi nggak tahu nanti kembali apa enggak gitu. Jadi orang tua tuh menunggu anak-anak mereka gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak ini ya. Nggak nutup katanya. Semua dilukis sama Tuan Damian ini, Domnul Damian ya. Nih bisa di-scan juga nih, ada ininya nih. Ada barcode ya. Nih di sini bisa di-scan juga lukisannya. Banyak teman-teman. Tuh ya. Semua dipajang di sini. Dan ini juga tadinya kayak perpustakaan gitu teman-teman, perpustakaan berjalan. Di sana ada, sebentar. Di sana ada kayak apa sih namanya, kayak rumah untuk buku. Nih, ini jadi kalian bisa ambil, bisa baca kayak gitu. Bisa kalian ambil, ditukar kayak gitu teman-teman. Tapi sekarang nih nggak ada bukunya ya. Nih di sini ditulis tuh. Nah, perpustakaan berjalan katanya gitu. Harus dibalikin katanya. Tapi nggak ada isinya ya sekarang. Yuk kita langsung aja teman-teman ke pasar tradisional. Pasar tradisional, kita jalan ke sana. Aduh ya ampun, aku cari tukang fotokopi di mana lagi? Di sini nggak ada lagi loh tukang print gitu teman-teman. Hanya ada satu ini yang aku tahu. Adapun print bukan untuk print foto gitu. Ada juga cuma print kertas kayak gitu. Susah ya hidup di sini teman-teman.
kalau di kota besar mungkin ada gitu 1, 2, 3 tempat gitu, nggak kayak ini, kayak di sini ya. Di sini hanya ada 1 tempat gitu. Oke, kita nanti langsung aja ya jalan ke sana, ke pasar tradisional nih teman-teman. Aku udah beli daging nih, nggak banyak sih, daging ayam sama iga sapi aja. Hari ini begitu lumayan ada yang jualan juga. Saya lihat tuh ramai juga orang-orang karena ada matahari. Tadi aku juga beli daging di sana, orang belum cukup banyak ya karena mungkin memang karena masih pagi gitu teman-teman. Nah ini dia nih, ibu ini jualan martisuare. Yang nanti dipakainya tuh tanggal 1 Maret gitu. Ada bros-bros kayak gitu teman-teman. Ini harganya dari 2 lei sampai 50 katanya. Mungkin ini ya. Tuh. Oh, cât costă asta? 50. 50. Ini 50 lei, kita beli ini ya. Ini bagus nih. Iaca este, ia fetiți de 50, iaca aici. Bine. Ia și libelulă și flori, și diferiți. Vezi aici cum joacă, parcă e ca așa ce glaze. Ia, vezi cum e? Da, da. Ia uite asta cum, ia vezi? Și frumos. Da. Este diferiți culori acolo. Am de 2 lei că acolo e. Aha. E că este copășel și e floare. Așa, Bine. Bine. Oh. Kita Aici beli, 20 pentru copilaș. kita beli ini dulu, beli ini ya. E că acolo am de 2, de 3, de 5, de 4. Oh, ini nih. Ini. Oh, De 10 lei sunt. kita ini aja kali ini. Dar asta cât costă? Păi asta e 5 lei. Asta e 25. Bine. E că este așa, este așa, este așa. E că sunt 25. Bine. Oh, asta eu. Bine. Ini 25 lei teman-teman. Jadi martisuare di Moldova itu harus pakai ini, tradisional ya. Menyambut menyambut musim semi gitu. Lihat nih. E Di că sini așa juga este. E că di așa, sini ia juga de ada 10 yang 2 lei kayak gitu teman-teman. Bine. Jadi orang-orang oh ini nih. Dar asta cât costă? Asta e 25, mai am aici. Mai Oh, am ini juga 25. Bagus ya, kita beli ini deh. Beli dua deh. Am așa și este cu albă. Ku albă? Da, este cu albă. Stai că am și mă uit. Am așa să o caut. Bine, bine. Este, jadi- am așa. Ia, Da. ia câtele 25 lei. Semuanya 25 ribuan teman-teman. Ia câtele. Bine. Kok asta? Asta miau miau. Da, e pisicuță. Pisicuțe, da. Și este și albă. Da. Am să arăt și albă. E tot simbolul mărțișorului. Da, da. Ia ca așa. Este ca e și ea. Am arătat dimineața la o doamnă. Da. Sebenarnya mama di rumah juga bikin ini, cuma aku beli aja teman-teman. Uite-o. Vezi ce frumos. Da, frumos. Este tot mărțișorul. Da, da. Simbolul primăverii. Și asta e pisicuța. Ya, aku beli ini aja teman-teman, 50. Jadi 50 dah asta do. Da. Oke. Aku kasih ke ibunya ini 50. Jadi aku beli itu 2 ya, 50 lei teman-teman. Kita ambil uangnya yang nggak ada 50. Asta să fie cum am și-ați dau un bucățat. Nu trebuie paket. Nu trebuie pe aici. Da. Nih, simbol ya, ini simbol musim semi. Stai, mă stă și Bine, o minută. bine.
Jadi nanti di sini pas waktunya deket itu banyak yang jualan ini teman-teman. Mama aku juga bikin ya, tapi aku coba untuk beli kali ini gitu. Biasanya mama yang beli gitu, mama yang kasih. Dan ini gelang nih, nanti ini bisa dipakai oleh bendis gitu. Nah ini bagus ya, ada boneka tuh. Wow. Kalau misalnya nanti pas musim udah rada ada anget gitu teman-teman, rame. Ini kan karena masih dingin ya, jadi belum begitu rame. Nih, ibunya nih. Mulțumesc. Oji bună. Mulțumesc. La Înveți revedere. aici la noi? Unde? Da, la Salata Feki. Ești profesor acolo, da? Da, dar eu... Ești la practică. Da, Schimb de experiență faceți. da, da. La revedere, doamnă. La Sanatate. revedere, mulțumesc. Disangkanya aku ini teman-teman belajar gitu, ganti profesor katanya, ganti guru gitu. Dia kayaknya baru jualan di sini gitu, jadi aku juga baru lihat karena kalau Martisuare ini musim-musiman ya. Nih bagus ya, ini bendera Moldova, terus ini gelang kucing. Yuhu. Kayaknya aku mau beli ikan deh teman-teman. Mau beli ikan fresh gitu, enak kali ya digoreng. Di sana itu ada Ibu Nina. Kita lihat ya ke sana. Jadi kalau musim kayak gini biasanya Bu Nina jualan dari rumahan gitu. Tuh kan, ada di situ. Oh, wow. Bună ziua. Ce faci? Nu cred. Ce mai faci? Nu cred. Mama ce face? Comparatori. Da, să știi. Asta făcut video. Da. Ini tuh jualan ini. Jadi Nana Nina jualan ini untuk ditanam. Asa pentru pământ lah, punila pământ. Nah, ini juga pasole. Ini untuk ditanam teman-teman. Jadi udah beda ya. Copiii își fac. Bine. Bine, dă-i privire mama sau... Da. Salut. Sănătate. Da, plăcere. Asta pentru la pământ? Da. Ah, asta. Nu, asta să bie. Pentru B? Aha, pentru maiere, pentru ficat. Ah. Foarte bine cură ficatul. Oh. Satunya 20 lei katanya. Ibu ini beli untuk membersihkan perut katanya, teman-teman, obat. Kalau lebih pagi itu aku lebih sering ngobrol kayak gini. Nih, ini jajanan Moldova juga enak nih teman-teman. Cuma aku orangnya nggak suka jajan nih. Martisuare nih sudah mulai pada jual. Ya, nih Martisuare. Ini juga nih. Nih dari rumahan nih. Sapu-sapu teman-teman. Sapu dari ini ya, gandum. Murah ya, 30.000. Beli ikan gak ya? Beli deh, coba. Oh, wow. Ini ada wow nih. Cât costa wow? 40. Oh, 10 wow.
Aku beli nih 40 lei di sini ya. Kalau di Salut. Salut doamna. Sanatate. Vă cunoașteți, da? Suntem dintr-o țară. Ah, ce Suntem bine. dintr-o țară. Da. Ce bine. Nih aku beli di ibunya. Asta din casa, da? Da, da, de acasă. Poți vă arăt și găinile că am fotografiat. Aku vă dau rest. Gini. Ini 40 lei teman-teman, 40.000 ya 10 butir, tapi besar-besar ya dari rumahan ini. Mulțumesc, oji buna sanatate. La revedere. Cel bravo. Kan tadi kalau di toko itu 50 sekian kan harganya. Tapi ini aku beli murah ya, 40. Biasanya nanti kalau misal sudah sampai ini sudah apa namanya, sudah musimnya bisa 20 lei gitu. 10 butir. Tuh. Jadi di sini kalau misalnya nggak dingin banyak yang jualan ya. Sampai ke jerami-jerami ini buat makan sapi teman-teman, dijual nih. Murah ya, 12 lei, 10 lei. Oh ini beli ayam. Tuh, kelinci. Tuh. Wow. Kita coba beli ikan ke sini. Ada nggak ya yang aku suka ikannya? Oh ada nih, besar ya. Kalaupun nggak dibersihkan, aku ada bapak di rumah guys, jadi bapak bisa bersihin. Kalau bapak itu nggak puasa dia, jadi bisa. Kalau mama puasa, yang jualannya nggak ada nih. Ini yang besar banget nih, 45.000 sekilo. Kalau ini kecil-kecil, mahal ya, 75.000. Main kesini makin mahal nih, 85, 90. Nih. Kita tunggu dulu yang jualannya. Jadi aku di sini, teman-teman. Nih, yang jualannya. Halo. Halo. Kuraceni? Da. Asta doamul 2 pieste. Bine. Aku beli yang ini aja nih. Atau yang ini apa yang ini ya? Kayak ini deh, yang biasa ini. Kuraceni. Da, oke. Oke. Doi. Oke. Da. Aku bersihin. Walaupun ada bapak, cuma di rumah nggak ada. Nggak ada air di rumah, teman-teman. Витя, почем тут столоб этот белянка? А? Шап защень, шипат рузечник, курацит. Вот сутки пришли. Oke. Satunya 20 lei teman-teman, ngebersihin. Нула мини, около есть ломка и плащ, тарю цифра. Я лишил мои не воёс. Jadi ngebersihin itu 40 ya 40 lei, 40.000 2 ikan gitu. Karena di rumah nggak ada air juga, better aku bersihin di sini aja. На весь 15 шлей. 5 lei? 15 придет. Сау чинч макар. Нет, суты. Bine. 10 минут.
Bine. 15. 115.000 teman-teman, 2 ikan kayak gini sama dibersihin. Karena kan harga sekilonya 35.000 ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat kehidupan di Moldova day by day setiap hari gitu warga lokal, jadi kalian harus coba pergi ke pasar tradisional ini. Jadi berinteraksi, cara aku bisa ngobrol sama mereka. Cara aku bisa ngobrol itu juga kayak gini. Kalau di rumah aja ya kita nggak bisa ya. Что на витрине больше не надо? Нет, нет. Nih Tante Yulia nggak ngelihat aku. Nih, tadi lihat-lihat ikan. Ini mau beli ikan juga nih. Nih ikan aku udah selesai. Mutsumes, oji buna, sana tate. Ikan aku sudah selesai. Kita tinggal masukin. Ini aku sekarang sudah ada di toko lokal ya. Aku mau belanja ke toko lokal, terus habis itu langsung pulang aja teman-teman. Udah dingin banget. Aku sudah di dalam ini teman-teman. Kayaknya aku mau beli sabun cuci ya, yang ini nih harganya 189.000, 8 kilo ini. Kalau merek-merek lain itu mahal karena mereka beli brand. Di sini tuh kalau misalnya kayak celana-celana gitu murah teman-teman. Aku mau taruh dulu ini aku nih keranjang aku di sini sebelum aku tunjukin ke teman-teman. Kayak ini nih, kayak ini tempat make up gitu. Di sini harganya oke-oke ya. Nih kayak kaca 10.000. Nih maksud aku celana kayak gini nih. Ini ukuran apa ya? Ukuran L. Harganya oke, lumayan di sini. Celana dalam juga sama kayak kita di Indonesia, di emper kayak gini. Cuma di sini kebanyakan celana dalam itu yang garis doang gitu. Nih ya. Ini ada ini juga nih, ada spray. Murah ya 179.000. Di sini 150 nih tergantung ukuran ya. Kalau ini ukuran 180 kali 200 kali 25. Ini aku biasa beli nih kalau mau beli yang kayak gini. Terus di sini itu jarang yang ada karetnya gitu loh ujung-ujungnya teman-teman. Susah. Bukan punya aku itu. Lalu kita beli air kristalina aja, harganya lebih murah ya. Kristalina itu 28.000. Nih. Udah 2 ini. Sekarang beli jajanan. Ini 19.000.
Nah ini 14.000 nih wafernya Moldova ya, dari Bukuria, enak. Kalau Oreo ini ada yang kayak gini, yang bungkusan kecil, 16.000. Kita beli 2 deh. Oh ini boleh nih, stick coklat ya. Oke. Kemarin aku ada beli ini nih teman-teman, tapi yang coklat ini oke, yang 45.000. Tapi di sini nggak ada yang coklat. Nah permen nih, kalau misal teman-teman mau coba permen ini tuh enak banget, karamel gitu, kacang dalamnya, enak banget ini. Dari Ukraina ya. Coba kita beli roti. Roti-roti itu kosong teman-teman, di sini juga kosong. Tadi di Linela juga kosong. Aduh, rotinya ini rada ini ya, rada kencang gitu loh, bukan yang moy-moy. Ini murah nih, 6 lei, 7 lei. Ini 8 lei. Ini bukan yang moy-moy gitu loh. Ini aja kali nih. Ini udah lama nih aku nggak beliin anak-anak rosong. Ini 7 lei. Karena beli 2 ada coklat sama ini. Roti kayaknya ini aja deh. Beli 2. 3 deh. Jadi buat di rumah aku 1, di rumah bapak, di rumah mertua aku kasih ke sana 2 gitu loh. Atau yang ini ya, yang ini deh buat di rumah aku. Terus aku tinggal beli susu. Nah inilah teman-teman, kayak paniton-paniton gitu ya ini ya. Ini harganya 199, 750 gram. Ini 800 gram nih, 200.000. Susu, udah lama aku nggak kesini, nggak beli susu di sini. Kok udah nggak ada plastik ya? Oh ini kali nih. Untuk susu ini habisnya tanggal 24 ya, sebentar, harganya 15 lei. Jadi aku beli ini, yang ini tanggal 26 habisnya. Jadi aku beli yang ini satunya itu 16.000. Aku mau beli sementena deh. Udah lama aku nggak beli sementena untuk anak aku. Oke, yang ini aja deh. Ini 20%, harganya 25.000 ya. Oke, Bendi suka banget ini sementena. Nih, untuk susu aku sudah beli 4. Kalau sosis di rumah aku masih ada, itu juga masih ada. Keju. Paling di sini aku mau beli lemon karena tadi aku ada beli itu ya. Ada beli ikan. Jadi ini harus beli lemon. Lemon. 1 aja. Apa 2 deh? 2. Ini buah-buah di sini.
Ini dari Turki, ini naik ya harganya ya. Udah 29. Ya, ini 27. Karena di rumah masih ada, aku nggak beli teman-teman. Legume. Ini masuknya Purukte or legume ya? Kayaknya Purukte deh. Ini Purukte. Nih lemie. 13 lei, dua ini 13.000 teman-teman. Nih biasanya ini Majere Perde itu kacang polong ya. Di sini dipakai untuk bikin salad gitu teman-teman. Harga per kalengnya 26.000. Nih, aku juga waktu musim panas itu kan ngemilin ini ya. Yang langsung dari kebun itu enak banget ternyata. Nih kayak gini. Aku ada di rumah ini jadi nggak usah beli. Sama juga segini 29.000. Jadi kalau misal lagi panen-panen itu lebih baik kita bikin-bikin kayak gini. Dan orang Moldova ya betul stok-stok kayak gini. Dan ini yang kecil-kecil ya lebih banyak. Jadi harganya 44.000 loh. Enak banget ini ternyata. Lihat nih banyak ya. Dan aku mau beli ini deh. Porum. Porum itu jagung ya. Jagung kalengan kalau di sini harganya segini. 15.000 ya, lagi diskon tuh dari segini. Tadinya yang ini tuh 15.000 juga ya. Yang kuning ini teman-teman, tapi sekarang naik. Makanya aku beralih. Karena kan semua rasanya tetap sama. Belanjaan aku udah langsung aja mau bayar dan langsung pulang. Kayaknya kita mesti muter arah deh. Karena orang-orang tuh masuknya dari arah sini. Jadi kita keluar ke sini. Kalau keju di sini itu sudah dipaket seperti ini ya. Jadi harga sekilonya itu 103 lei kayak gitu. Jadi paling nanti pas diambil ini kayak segini kayak 36.000 gitu teman-teman. Nih. Kayak gini nih. Tapi di sini juga ada loh keju yang mahal kayak gitu. Nih kayak ini 34.000. Oke, ini Paniton sudah ada ya. Harganya 79.000 nih. Apalagi nanti pas Paskah itu pasti banyak. Tapi untuk kali ini Panitonnya itu dalamannya kismis. Si El nggak makan tuh kalau dalamannya kismis, harus cari yang dalamannya coklat. Oke, teman-teman. Kali ini segini dulu videonya. Aku mau langsung bayar dan kita langsung pulang. Snack di sini ya. Lagi diskon nih 24.000. Tapi tadi aku kan udah beli Pringles. Ini 11.000 kayak gitu. Ikan-ikan asin nih teman-teman. Di sini juga ada ikan asin. Kalau di sini ikan asinnya itu bisa langsung dimakan gitu. Nih kayak ini. Tapi kalau aku biasanya aku goreng dulu, aku beli deh satu. Yuhu. Nah, di sini juga ada ikan teri loh. Ikan teri kita bisa langsung dimakan, tapi biasanya aku digoreng. Kalau orang sini tuh ini buat menemani minum bir, harga 23.000 sepaket kayak gitu. Coba teman-teman komen ya. Kira-kira mau nggak beli ikan asin segini harganya kayak ini 30.000 rupiah. Segini loh, kalau di Indonesia kita dapat banyak ya. Oke. Aku tinggal bayar dan pulang deh. Thank you for watching. Sehat-sehat ya, lancar ibadahnya. Bye-bye. Ternyata di sini juga ada teman-teman Martis Soare. Aku lagi antri di kasir ya. Nah, ini harganya 28.000.
Kayak aku yang tadi aku beli, aku kan di sana 25 ya. Di sini 28.000 lebih. Nih kayak gini. Tuh. Ini 21, yang ini 12. Kalau di sana ini kayaknya 10 lei kayak gitu kalau di pasar tradisional. Aku udah selesai guys dari toko toko apa ini namanya lokal. Belanjaan aku segini karena aku beli ini ya. Beli ini nih. Sekarang waktunya pulang. Udah aku masukin. Tinggal tunggu taksi deh guys. Trebuie vorbesc cu lume. Treabă așa. Bine. Ce ți-ar spune? Super, bravo. Mulțumesc. Da, adică știi cum. Ce și trebuie necesar, ce trebuie la primul rând, bravo. Adică tu logi, știi, super. Da. Nah teman-teman, jadi intinya aku katanya sangat bagus berbicara di sini dan mau belajar bahasa sini. Karena teman-teman tahu sendiri kan, negara ini itu dulunya bekas penjajahan dari Uni Soviet dan sisa-sisa Uni Soviet itu masih ada di sini. Contohnya orang-orang dari negara Rusia. Mereka tinggal di Moldova begitu lama, tapi mereka tidak mau berbicara bahasa Romania atau bahasa nasional Moldova. Jadi ketika ada orang baru yang mau belajar bahasa mereka itu, atau belajar bahasa Romania, mereka tuh sangat bangga gitu. Contohnya saja, kita bisa lihat tadi di toko fotokopi teman-teman. Pengumuman liburnya itu dalam bahasa Rusia dan orang itu tuh asli Rusia gitu, hanya tinggal di Moldova gitu. Tapi teman-teman, untuk orang-orang dari Moldova ini hampir semua bisa berbicara bahasa Rusia. Contohnya, suami aku dan keluarga juga menguasai hampir 80% bahasa Rusia. Sebenarnya, poin ini tuh masih banyak yang bisa kita bahas. Mungkin nanti di video lain kali ya tentang sejarahnya Moldova gitu. Sekarang ini posisi aku sudah sampai sentru atau pusat desa ya, dan ini sedang jalan menuju ke rumah. Menurut teman-teman, bagaimana keseruan kita tadi di pasar? Seru banget kan lihat suasana akhir Februari yang banyak banget yang jualan martisuare lucu-lucu. Nanti ketika mendekati bulan Maret itu malah lebih banyak lagi yang jualan. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut jalan-jalan bareng aku dari desa sampai ke kota. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Aici, da? Acolo. Ah, Da. acolo. Da. Ok. Cât costa? 150. Bine, nah. Mulțumesc. Aku sudah sampai rumah guys. Telur aku biar aman. Tuh. Tinggal sini. Belakang aku taruh dulu. Mulțumesc, la revedere, sănătate. Ayam-ayam juga sudah mulai keluar ya, karena ada matahari teman-teman. Bye bye, thank you for watching. Aku sudah sampai rumah guys, thank you for watching. Segitu dulu. Ini udah pasang ini mati suara ya. Yang apa ini namanya dek? Pisika, pisika meow 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 meow.